Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Novitasari, NIM 220311100017. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis usaha tani padi jenis SP32 di Desa Jatidrojo, Kecamatan Kedubring, Kabupaten Lamongan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang pertama ada pengertian jenis padi. Padi merupakan sumber makanan pokok penduduk Indonesia yang besarnya bahan makanan padi atau beras tertentu berbanding lurus dengan jumlah penduduk di Indonesia. Jika jumlah penduduk di Indonesia meningkat, maka permintaan kebutuhan beras atau hasil olahan padi akan meningkat juga. Begitu pula sebaliknya, permintaan beras akan menurun jika penduduk Indonesia menurun. Dikutip oleh Prasekti 2018. Maka padi merupakan kebutuhan yang paling penting untuk bahan makanan pokok yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada permasalahan usaha tani dan solusinya. Pada kemarin saya wawancara di salah satu petani di desa saya, beliau menyebutkan ada 3 permasalahan yang paling menonjol. Yang pertama ada banyaknya OPT, di mana pengendaliannya masih bergantung pada pestisida kimia. Dengan menawarkan solusi pengenalan teknik aplikasi pestisida secara tepat. Yang kedua ada kelangkaan pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi yang mahal. Ada solusi yaitu program kartu tani yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan petani mendapatkan kuota kebutuhan pupuk dan memastikan petani mendapatkan akses pembelian pupuk bersubsidi. Yang selanjutnya ada produktivitas dan produksinya yang rendah. Dengan menawarkan solusi menggunakan jumlah pupuk yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan tanaman supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya ada irigasi. Di desa saya, irigasinya itu berasal dari waduk dan dialirkan ke saluran irigasi selokan untuk pengairan sawah. Seperti dari waduk, tada hujan kan, habis itu di waduk tersebut airnya dari hujan ditampung di waduk tersebut dan dialirkan ke selokan untuk kebutuhan tanaman, dan dialirkan ke selokan, habis itu mengalir ke sawah-sawah untuk kebutuhan tanaman. Yang selanjutnya ada klasifikasi kegiatan usaha tani. Yang pertama ada bentuk usaha tani. Bentuk usaha tani yaitu usaha tani perorangan yang dilakukan atau dikerjakan oleh petani itu sendiri atau dengan keluarganya. Yang selanjutnya ada klasifikasi kegiatan usaha tani. Yang pertama ada pola usaha tani khusus, usaha yang dilakukan dengan salah satu cabang usaha saja, yang dilakukan di lahan basah atau sawah, seperti kegiatan penanaman padi. Yang selanjutnya ada sifat usaha tani komersial, hasil panen dijual ke tengkulak supaya mendapatkan hasil yang dibutuhkan. Yang selanjutnya ada faktor-faktor produksi usaha tani. Yang pertama ada faktor alam. Faktor alam yaitu padi yang cocok ditanam di lahan yang tergenang air. Yang kedua ada tenaga kerja, yaitu membutuhkan modal tenaga kerja atau pekerja dengan keluarga atau pengolahan tanah sampai panen. Ada modal yang dikeluarkan yaitu modal pribadi, tidak menggunakan pinjaman atau bantuan koperasi. Yang selanjutnya ada manajemen, yaitu petani manajemen sendiri usaha taninya mulai dari modal hingga biaya pendapatan. Yang selanjutnya ada analisis biaya usaha tani padi 1 kali tanam dalam 1 tahun di lahan luasnya 100 meter persegi. Yang pertama ada biaya tetap. Yang pertama ada sewa tanah dengan 100
satuannya meter persegi dengan jumlah 3.500.000 kalau di daerah saya. Yang kedua ada alat-alat pertanian seperti traktor, combine harvester, sabit, dan cangkul. Traktor sendiri di desa saya sekitar 200.000. Kalau combine yang dipakai untuk memanen padi sekitar 350.000 dan harga sabit 75.000 dan harga cangkul 150.000. Ada pajak dan iuran kira-kira 50.000 sehingga jumlahnya 4.325.000 untuk biaya tetap itu sendiri. Yang selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel yang pertama ada bibitnya 10 kilo dengan harga per kilonya 12.500 dan jumlah 10 kilo jadi 125.000. Yang kedua ada pupuk urea dengan 5 kilo pupuk dengan harga per kilonya 2.600 dengan jumlah 13.000. Ada pupuk Ponska 10 kilo dengan jumlah 28.000. Ada pupuk ZA 10 kilo dengan jumlah harga 24.000. Ada pestisida 40 mili ada harga 100.000. Ada herbisida 250 mili ada harga 125.000 dan pengolahan lahan dan pembuatan bedengan dengan jumlah harga 50.000 dengan 1 orang. Harga penanaman 3 orang per orang 50.000 jadi 150.000. Ada pemeliharaan 1 orang dan dengan harga 50.000. Ada panen dan pasca panen 3 orang 50.000 jadi jumlahnya 150.000 dengan total 815.000. Habis itu ada biaya tetap ditambah biaya variabel yaitu 4.325.000 ditambah 815.000 dengan totalnya 5.140.000. Selanjutnya ada biaya eksplisit. Yang pertama ada bibit 10 kilo 125.000, pupuk urea 5 kilo 13.000, pupuk Ponska 10 kilo 28.000, ada pupuk ZA 10 kilo 24.000, ada pestisida 40 mili dengan harga 100.000 dan herbisida 125.000 dengan total biaya eksplisit 415.000. Biaya implisit atau biaya tenaga kerja dan keluarga ada dengan harga 100.000. Selanjutnya ada analisis pendapatan padi dengan biaya produksi padi 1.002 kilo dengan harga jual 5.300 per kilo. Penerimaan kotornya 5.310.600 rupiah dengan biaya variabel 815.000, biaya tetapnya 4.325.000 dengan total 5.140.000. Pendapatan atau keuntungan kotornya 5.310.600 rupiah dikurangi 5.140.000 dengan total 170.600.000. Biaya yang diperhitungkan tenaga kerja dan keluarga 2 HKP kali 50.000 totalnya 100.000. Keuntungan bersihnya 170.000 dikurangi 100.000 jadi keuntungannya 70.000 sehingga dalam 1 kali panen. Tetapi di desa saya itu musim penghujannya itu 2 kali, jadi penanamannya itu aslinya 2 kali panen, jadi sekali panennya itu tidak menguntungkan, tetapi panen keduanya itu baru keuntungannya. Tetapi saya menghitungnya cuma 1 kali tanam dalam 1 tahun. Habis itu ada kelayaan usaha tani R/ratio
sama dengan total penerimaan atau TR dibagi total biaya TC sama dengan Rp5.310.600.000 dibagi Rp5.140.000 sehingga totalnya 1,03. Jadi usaha tani padi ini dinilai sedikit menguntungkan meskipun keuntungan yang didapatkan sangat kecil sekali. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya sendiri yaitu kegiatan usaha tani padi di Desa Jatidrojok, Kecamatan Kedubring, Kabupaten Lamongan harus ditingkatkan lagi karena usaha tani tersebut belum memiliki keuntungan yang tidak sebanding dengan tenaga kerja yang dijalankan, dengan modalnya juga tidak sebanding dari penanaman hingga pemanenan. Banyaknya petani pada di desa tersebut kesulitan dalam mengatasi serangan hama, salah satunya hama tikus. Sarannya, kegiatan usaha tani bisa bekerja sama dengan badan penyuluhan agar dikasih solusi bagaimana caranya mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan tidak mendapatkan kerugian. Saya mengambil daftar pustaka dari jurnal Agribis pada tahun 2018 pada halaman 1 sampai halaman 11. Selanjutnya ada dokumentasi. Ini dokumentasi padi dimakan burung, terus padi diserang hama orang, dan padi diserang hama tikus. Sekian penjelasan dari tugas usaha tani padi di Desa Jatidrojok, Kecamatan Kedubring, Kabupaten Lamongan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.